Manusia itu kalau ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, firman Tuhan bilang. Kita itu kalau ingin kaya akan berusaha memakai segala cara memperkaya diri. Jangan menurunkan standar kebenaran hanya demi kesenangan akan daging kita. Jangan pernah berkompromi dengan kebenaran. Pertimbangan hatimu haruslah selalu takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Masalah itu datang kadang-kadang karena dosa. Karena berdosa kita menuai hasilnya. Saya percaya kadang-kadang badai itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Badai itu membuat kita jadi ngerti kekuatan kita tidak seberapa, kita perlu Tuhan. Badai membuat kita sadar siapa saya tanpa Tuhan. Kalau kalian lagi ngadapi masalah, jangan fokus doanya minta diberkati. Salah, tanya apa kehendaknya untuk hidupmu. Mendengar Tuhan dari dalam badai. Tanya Tuhan, what do you want from me Lord? Fly above the storm. Saya jujur bukan orang yang percaya bahwa setiap tahun itu akan jadi lebih sulit. Setiap awal tahun, bosan dengar perkataan, ini direkam kan ya? Ya. Bosan dengar perkataan setiap hamba Tuhan, tahun depan tidak akan lebih mudah gitu. Saya bukan tidak percaya bahwa hidup itu sulit. Tapi saya sudah terbiasa mengatasi kesulitan. Jadi tiap kali orang bilang tahun ini gak akan lebih mudah, saya jadi bingung, emang kapan mudahnya? Kita harus menghadapi kenyataan bahwa hidup itu tidak mudah. Jadi kita tidak boleh cengeng, katakan amin. Amin. Kita harus jadi orang-orang yang kuat. Gak perlu takut mendengar perkataan tahun depan tidak akan lebih mudah. Kita percaya kita punya Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Dan pagi hari ini saya ingin share karena saya butuh screen, saya akan naik ke sini. Terbang mengatasi badai. Reaksi orang dalam menghadapi masalah atau tantangan itu dua. Entah dia naik ke atas atau dia turun ke bawah. Kak Ili kemarin share bagaimana orang-orang yang pada dalam hidupnya menghadapi tekanan-tekanan, reaksinya bisa dua. Seorang laki-laki ketika ditekan, dia bisa bereaksi dua hal yang berbeda. Yang pertama, ada pria yang akan menjadi kasar, otoriter, galak. Suami-suami yang punya istri dominan akan bereaksi dua hal. Dia akan jadi lebih galak, lebih otoriter, atur-atur istrinya, kasar, atau dia jadi laki-laki yang lembek, takut istri, nurut sama istrinya. Sama dengan kita ketika menghadapi tantangan, kita bereaksi dua. Kita jadi ingin menguasai, controlling, atau kita jadi minder, rendah diri. Bisa mengerti maksud saya? Kemarin waktu dengar penjelasan Kak Ili, saya sudah cerita kemarin. Kalau melihat hidup saya hari ini, kesimpulannya cuma satu, kemurahan Tuhan. Karena kalau dengar penjelasan para ahli, psikologi dan sebagainya, saya tipe anak yang berarti begini, menghadapi tekanan hidup, kesulitan, luka, kekecewaan, itu bukannya down, depresi, minder, saya malah jadi bangkit dan mengatasi itu. Saya ingin mengajak kalian semua, masalah apapun di hidup kalian, jangan jadi rendah diri, jangan minder, jangan patah semangat, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan hilang kekuatan, tapi mari terbang mengatasi badai. Mari naik di atas persoalan. Reaksi orang dalam menghadapi tekanan yang turun ke bawah, go down, dia akan dikuasai masalah. Orang yang dikuasai masalah, dia sudah kalah. Defeated, ruled by, dikuasai oleh persoalannya. Ketika Anda patah hati, Anda punya dua pilihan. Anda mau kecewa, patah semangat, bunuh diri. Atau Anda
daun kelor. Mati satu, tumbuh 1000. Emang cuma lu doang yang bisa jadi pacar gua? Masih banyak pilihan lainnya. Oh nggak ada seru-seruan, gitu dong. Jomblo-jomblo mana suaranya? Begini loh, saya ambil contoh yang sederhana yang lebih related ke anak muda. Kalau memang hubungan itu tidak berlanjut sampai ke pernikahan, ambil positifnya, dia bukan yang terbaik buat Anda. Berarti ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita ini cuma bisa melihat apa yang di depan mata. Kalau Anda adalah orang-orang beriman, Anda mempercayakan hidupmu ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan dirimu dan yang tahu terbaik untukmu, dan Dia yang sanggup melihat ujung hidupmu. Jangan pakai matamu. Pak Jojo waktu saya putusin waktu SMA, awalnya sedih. Kita manusia, pasti luka, pasti kecewa, pasti patah hati. Tapi setelah itu dia mengambil keputusan untuk bangkit, dan dia traktir teman-temannya makan malam itu. Waktu saya dengar, saya bilang gini, kurang ajar. Nah saya kasih tahu, iblis itu cuma satu tujuan, menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari kasih karunia Allah, dan membinasakan jiwa kita. Kalau badai membuatmu justru turun ke bawah, iblis bersukacita. Dengar baik, saat kamu menghadapi tantangan apapun, kamu akan lelah, kamu akan sedih, kamu akan menangis. Tapi tidak apa, katakan tidak apa. Jangan munafik, menangislah. Tapi jangan jemu, jangan lemah, jangan tawar hati, jangan kecewa. Amsal 24 ayat 10 berkata, kita baca sama-sama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kunci Anda menang, tidak boleh tawar hati. Karena saat menghadapi kesesakan, kalau kita tawar hati, kecewa, menyerah, lemah, kecillah kekuatanmu. Tapi kalau engkau memilih untuk mengambil hal yang baik dari semua masalah hidupmu, engkau akan bangkit dan jadi kuat. Terbanglah di atas badai. 2 Korintus 4 ayat 1. Baca sama-sama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Kalau baca firman, baca dengan penuh iman. Katakan sama-sama sekali lagi dengan penuh iman. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Katakan amin. Amin. Punya siapa pelayanan ini? Sama-sama jawab. Punya siapa pelayanan ini? Punya siapa hidup kamu? Oleh kemurahan Allah, kita telah menerima pelayanan ini. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat. Selalu berkata, karena kemurahan Allah. Kalau kita sadar, semua karena kemurahan Allah. Jangan tawar hati. Masalah apapun yang terjadi, kembalikan kepada Dia yang kuat. Kembalikan kepada sumbernya. Contoh, masalah apapun yang kalian hadapi di lapangan, kalau kalian mau dewasa, kalian harus belajar mengatasinya. Orang itu punya 2 mental. Mental pemenang dan mental pecundang. Badai selalu menguji siapa kita yang sebenarnya. Kalau Anda adalah orang-orang pecundang, tiap kali menghadapi tantangan, kamu selalu negatif. Kamu selalu melihat masalah itu melemahkan. Masalah itu, sudah tidak ada harapan. Ingat ketika 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, 10 pecundang berkata, gawat, itu orang-orang raksasa, mati kita dimakannya. Tapi ada 2 orang mental pemenang yang berkata, Tuhan kita hebat, Dia akan memberikan tanah itu kepada kita. Ujian, badai, tantangan akan menguji siapa kita sebenarnya. Kalau kamu adalah pemenang, kamu akan bilang gini,
Aku sanggup mengatasi ini. Karena Tuhanku jauh lebih besar daripada apapun. Lihat siapa yang ada di belakangmu. Jangan lihat kekuatanmu. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi dia yang hebat bersama kita. Dengar, ketika menghadapi tantangan, miliki spirit seorang pemenang. Jiwa seorang pemenang itu jangan menyerah. Ada masalah, pakai kekuatan hikmat yang dari Allah untuk mengatasinya. Sampai kamu sudah tidak bisa, berserahlah kepada Allah. Mau dibawa kemana Tuhan, terserahlah. Jangan belum berusaha, udah bilang ini, tak sanggup lah. Anda lebih kuat dari yang Anda tahu. Bagaimana kamu tahu bahwa Tuhan memberimu kekuatan? Adalah ketika kamu mengambil senjata dan berperang. Kalau Daud menghadapi Goliat langsung bilang gini, Tuhan, Goliat, gak ada kemenangan. Daud ambil ketapel, ambil batu kali, lepaskan itu, Goliat mati. Bukannya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah berkata tidak bisa sampai kamu mengerahkan semua kekuatanmu. Kalau kamu sudah berusaha, jalan buntu. Datang ke pemimpinmu, kan gitu. Bilang sama atasanmu. Jenny akan bilang sama Pak Wensi, saya sudah berusaha atasi, tapi ternyata tidak bisa. Lihatlah siapa yang di belakangmu. Kalau kita saja begitu, masa Tuhan tidak bela kita? Pak Wensi akan turun dan bantu Jenny. Pasti dong. Pak Wensi tidak bisa. Siapa turun? Mama Heni. Masa akan kami diam kalau Jenny menghadapi masalah yang tidak bisa diatasi? Kalau manusia saja seperti itu, apalagi Tuhanmu. Dia lebih besar dari apapun dan jangan pernah ragukan itu. Amen. Punya siapa pelayanan ini? Punya siapa hidup ini? Jangan tawar hati. Kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Saya tiap kali menghadapi masalah, saya selalu bilang, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Putu Tuhan serta engkau sekalipun engkau pergi ke Sumba. Jenny, Tuhan serta dengan engkau sekalian engkau pergi ke Papua. Kalian pergi ke tempat yang kalian tidak pernah duduki. Tapi Tuhan mengutusmu untuk jadi pemenang dan bukan pecundang. Jangan kecut dan tawar hati. Bilang begini, kalau aku ada di sini hari ini, Tuhan yang tanggung jawab untuk hidupku. Satu hari uang yayasan tinggal 12 juta. Padahal sudah harus kirim uang makan. Saya set up manage yayasan, itu tanggal-tanggal transfer beda. Kalian tentu sadari kan? Tanggal feeding kapan transfernya, tanggal gajian kapan transfernya. Kenapa? Karena butuh waktu kumpul dana. Waktu sudah harus transfer uang makan, uang tinggal 12 juta. Saya pergi ke kamar mandi. Saya percaya kamar mandi itu tempat revelation, tempat pewahyuan. Tuhan bicara banyak di kamar mandi. Tuhan, saya bilang, tolong saya. Saya enggak peduli kalau anak-anak enggak bisa makan, padahal peduli. Saya bilang begini, pelayanan ini milikmu. Kalau uangnya enggak cukup, saya pulang ke Australia. Saya tantang Tuhan begitu. Kita ketika putus asa, jangan menyerah. Tapi kembalikan kepada Dia yang mengutus kita. Bilang sama Tuhan, aku di sini karena Engkau. Berbuatlah sesuatu. Gitu dong. Aku tidak mampu. Tapi Engkau yang mengutus aku. Sejak hari itu. Tidak pernah tidak cukup. Saya katakan sekali lagi.
Sejak hari itu. Tidak pernah tidak cukup. Keren gak Tuhan kita? Gak pernah gak cukup. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, hari ini pun Dia sanggup tolong kita. Percayalah, setiap kali Anda menghadapi tantangan, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Daud selalu mengingatkan jiwanya, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tiap kali saya mentok, tiap kali saya pusing dengan begitu banyak masalah dan tantangan. Masalah kalian cuma ngurusin center. Masalah saya Indonesia dan pelayanan. Keluarga. Masya Allah. Saya selalu bilang, aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu. Setiap pagi cuma nyanyi itu. Tuhanlah penolongku. Amin. Tuhan itu penolong kita yang setia. Gak usah kecewa, gak usah tawar hati. Justru ketika kamu merasa lemah, berkatalah, kalau Tuhan pernah tolong saya, Dia sanggup tolong saya lagi. Reaksi yang kedua menghadapi badai. Tadi turun ke bawah, ini naik ke atas. Bagaimana caranya? Kalau kita go up, kita look up. Katakan look up. Lihat ke atas. Orang yang mengatasi badai, fly above the storm, dia akan bereaksi begini terhadap tekanan dan tantangan. Dia akan berusaha menguasainya. Conquer artinya menang atas masalah. To rule over. Kita tidak biarkan masalah memimpin kita. Kita yang memimpin masalah. Bagaimana cara kita terbang mengatasi badai? Yang pertama, belajar dari kesalahan. Saya mau ingatkan bahwa masalah yang datang dalam hidup kita, itu tidak selalu ujian dari Tuhan. Masalah dalam hidup kita tidak selalu datang dari setan. Saya ulangi, kalau ada tantangan datang dalam hidup kita, masalah itu tidak selalu datang karena ujian dari Tuhan. Dan masalah itu tidak selalu datang karena pencobaan dari setan. Tantangan datang dalam hidup kita bisa terjadi karena kesalahan. Kesalahan kita sendiri. Jadi waktu badai itu datang, belajarlah dari kesalahan. Ingat baik, kita ini Raja Wali dan bukan ayam. Mentalitas Raja Wali, waktu badai itu datang, dia mengepakkan sayapnya lebar-lebar. Lalu dia mengizinkan angin badai itu menerbangkan dia. Dia terbawa tinggi oleh badai. Kalau ayam lihat badai, langsung ribut. Orang kalau diterpa badai malah curhat sana sini, jelek-jelekin orang, malah ribut, nyalain orang kanan kiri. Gara-gara dia tuh. Victim mentality. Orang yang gak pernah mau mengakui kesalahan tapi selalu mencari kambing hitam. Tidak akan pernah jadi pemenang. Waktu masalah itu datang, berkacalah. Berubahlah. Jangan pakai cara lama. Saya mau kasih tahu, masalah itu datang kadang-kadang karena dosa. Karena berdosa kita menuai hasilnya. Tipu-tipu sih. Kita akan makan buahnya, hati-hati. Semua orang akan bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri, kan gitu. Jangan bermain dengan dosa, tingkatkan kualitas dan nilai-nilai hidup kita. Contoh, perusahaan-perusahaan yang hari ini bangkrut gara-gara diobrak-abrik sama pemerintah. Akibat apa? Mereka curang dalam mengelola usahanya. Pakai telur busuk untuk bikin kue dan dijual. Mereka gak mikir udah berapa banyak ribu juta orang mungkin yang makan kue itu selama ini. Tanpa pernah tahu mereka pakai telur busuk. Hanya sekedar cari keuntungan.
Manusia itu kalau ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, firman Tuhan bilang. Kita itu kalau ingin kaya akan berusaha memakai segala cara memperkaya diri. Hari Minggu kalian dengar saya share, oh saya sama Pak Jojo bukan tidak butuh uang. Tapi kami tidak pakai cara-cara kotor untuk memperkaya diri. Ayam pakai cara kotor, makanannya aja kotor, ngambilnya di bawah. Dengar, kalau Tuhanmu ada di atas harusnya kamu naik ke atas, bukan turun ke bawah. Jangan menurunkan standar kebenaran hanya demi kesenangan akan daging kita. Jangan pernah berkompromi dengan kebenaran. Pertimbangan hatimu haruslah selalu takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Yesaya 59 berkata, dosa adalah penghambat keselamatan. Baca sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalian yang melayani di tangan pengharapan jangan main-main dengan dosa. 13 tahun tangan pengharapan berdiri, saya sudah lihat pemimpin-pemimpin berjatuhan karena dosa. Ada yang karena curi uang, ada yang karena main perempuan, ada yang karena tidak berintegritas dengan perkataannya. Tipu sana, tipu sini, ada yang karena tidak punya kasih. Semua berjatuhan. Dengar baik, jangan sampai tinggi hati. Salah satu pemimpin di tangan pengharapan yang pernah keluar, rata-rata ada 4 di antaranya merendahkan saya. Anak muda seringkali merasa orang tua tidak tahu apa-apa. Jangan sombong. Hargai kerja keras orang. Hargai pengorbanan orang. Hargai apa yang telah mereka korbankan di masa lalu. Mungkin kamu lebih tahu, tapi mereka sudah mencapai titik di mana mereka ada hari ini dengan sudah bayar harga banyak yang kamu tidak pernah bayar. Jangan pernah merendahkan siapapun. Jangan pernah merasa lebih bijak dari orang lain. Kita selalu harus bisa belajar dari orang lain. Kenapa saya senang mengajar? Karena saya tidak mau anak-anak generasi muda mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang bijak tidak perlu jatuh dulu baru belajar. Orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain supaya tidak jatuh. Contoh, Pak Wensili lewat di satu jalan. Dia bilang di situ ada lubang. Tapi Jenny tidak mau dengar. Jenny jalan di situ. Ya jatuhlah. Itu bodoh namanya. Tapi kalau Jenny dengar Pak Wensi bilang, Jen jangan lurus di situ ada lubang. Jenny ambil jalan lain, itu bijaksana. Orang yang bijak kata Alkitab, lihat ada masalah di depan, bukan petantang-petenteng. Mana masalah, mana masalah, mana masalah. Belum tahu dia siapa saya. Nggak gitu, masalah jangan dicari. Kita diajar Yesus, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai diri sendiri. Jangan sok kuat. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyangka dia teguh berdiri, hati-hatilah dia jangan jatuh. Orang yang bijaksana lihat masalah, dia sembunyi. Dia menghindar. Dengar baik, kalau masalah itu tidak terhindarkan, kita hadapi. Tapi jangan cari masalah. Ada orang-orang yang pernah bebas dari narkoba, sok-sok melayani orang yang masih terjerat narkoba. Tidak sedikit yang akhirnya jatuh lagi. Jangan cari masalah. Kunci menang dari dosa itu yang pertama bertobat. Katakan bertobat. Bertobat berasal dari kata aslinya metanoia yang artinya berbalik 180 derajat bukan 360. Berbalik. Salib itu membuat kita menang atas dosa. Kalau kita tambahkan kata-kata tidak. Tambahkan salib dan kata tidak. Di depan semua kebiasaan buruk dan dosa kita. Anda tidak bisa menang kalau tidak berubah.
Firman Tuhan berkata Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kemudian, kalau Anda tidak mau jatuh dalam dosa yang sama, pertama bertobat, kedua ubah kebiasaanmu. Melakukan hal yang sama terus menerus, tidak akan menolongmu. Contoh, sederhana aja. Kamu biasa jatuh dalam dosa pornografi, lihat video-video porno itu malam hari. Ketika sudah tidak ada kerjaan lagi, iseng browsing-browsing. Di Instagram kadang-kadang tanpa diundang ada perempuan duduk terbalik. Kemudian mulailah lihat-lihat yang lain. Saya kasih tahu. Pornografi merusak otakmu. Kamu lihat apapun sudah tidak benar. Itu kayak orang ganti kacamata, minusnya tidak tepat. Lihat mama sendiri aja bisa macam tidak pakai baju. Kalau sudah nonton pornografi begitu. Nah, gimana caranya kamu tidak jatuh lagi? Jam berapa sih kamu jatuh? Coba lihat kebiasaanmu. Jam 10. Ya sudah, bikin kebiasaan baru. Jam 10 berdoa. Jam 10 tidur. Kalau kamu tidak rubah kebiasaanmu, rutinitasmu, ya kamu jatuh terus. Realistik lah. Yang pertama bertobat, yang kedua ubah kebiasaanmu. Yang ketiga, jauhi medan dosa. Jangan sok-sok kuat, jangan uji kekuatanmu, tidak perlu. Saya sudah kuat, yang karismatik berbahasa roh, buka film porno. Bodoh itu namanya. Bisa mengerti maksud saya? Orang yang beriman itu hidup takut akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 24 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau orang punya iman, dia akan hidup takut akan Tuhan. Sederhana aja, iman itu bukan sekedar hafal di bibir aja. Bilang cinta tapi berdusta. Habis ini pasang status di IG ya. Jujurlah, katakan sama-sama saya, dosa itu enak. Ayo enggak usah sangkali. Dosa enak enggak? Roti curian lezat rasanya kata firman. Tapi ujungnya apa? Maut. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kalau kamu punya iman, kamu ambil ketetapan. Orang kalau mau berubah hidupnya. Saya mau kasih tahu, pengenalan akan Tuhan tidak membuat kamu kebal dosa. Kamu kira terima Yesus baca Alkitab rajin berdoa membuat kamu kebal dosa? Tidak akan. Pendeta aja lo bisa jatuh. Kurang rohani apa? Tahu nggak kuncinya di mana? Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu berketetapan tidak menajiskan diri. Dosa itu enak, tapi aku berketetapan tidak menajiskan diri. Enak gak daging? Enak. Enak gak anggur? Enak banget. Tapi aku berketetapan tidak menajiskan diri. Kenapa kok bisa gitu? Kowing kemarin ngomong, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saya lihat Jojo. Punya suami ganteng, setia, tega enggak nyakitin hatinya. Kalau kamu cinta sama Tuhan, Tuhan tuh mengasihi kamu. Tega enggak sakiti hatinya. Itu yang jadi dasar kita, berketetapan tidak menajiskan diri. Bukan karena enggak mau. Tapi kita berketetapan tidak mau. Dosa itu bikin kita mau. Tapi kita berketetapan tidak mau menajiskan diri kita. Apalagi yang perlu kita belajar dari badai. Belajar dari kesalahan. Pertama kita bertobat dari dosa. Yang kedua, yang sering membatalkan doa kita adalah perbuatan kita sendiri. Banyak orang pengen dipromosi sama Tuhan. Banyak orang yang ingin diakui karya-karyanya.
Banyak orang yang ingin dipuji. Banyak orang yang ingin gajinya besar. Siapa sih yang gak mau gajinya besar? Tapi saya kasih tahu, karyamu bicara lebih keras daripada omonganmu. Di Yayasan Tangan Pengharapan ketika orang di interview kerjaan, ketika ketemu saya dan saya tanya minta gaji berapa, saya akan dengarkan supaya saya tahu ekspektasi gajinya. Tapi lalu saya akan bilang begini, buktikan kami layak bayar kamu segitu. Karena saya mau kasih tahu, banyak orang yang kerja di Tangan Pengharapan minta gaji besar, omong kosong. Gak kerja, malas, banyak omong, gak berintegritas. Ada saya baru kerja, gak ada saya ngomong aja, main aja. Belanja shopping online aja. Kalau staff tuh udah mulai atur-atur komputer, gak mau kelihatan layar, saya udah curiga. Kalau orang berintegritas gak ada ketakutan. Silakan periksa saya, itu gak ada ketakutan. Tapi kalau kerja udah tutup-tutupi layar, didatangi langsung matiin screen. Emang kamu kerja apa gitu? Saya kasih tahu, pemimpinmu gak bisa lihat kamu bikin apa. Kita semua ini gak pasang CCTV di pedalaman. Tapi Tuhan melihat apa yang kamu buat. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kalian hafal luar kepala tapi saya mau kalian baca. 3, 2, 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya mau tanya, kamu hamba siapa? Kamu hamba siapa? Kamu bukan hamba saya, kamu hamba Tuhan. Kerjalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau standar dunia saja kita kerja harus yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Harus lebih baik. Anak Tuhan banyak gagal di sini. Tuhan gak kelihatan jadi kerja asal-asalan. Tapi waktu gak diberkati marah-marah. Saya mau kasih tahu. Hasil itu gak pernah mengkhianati proses. Upah itu setara apa yang kamu buat dalam hidupmu. Banyak hari ini staff atau orang-orang iri sama saya dan bilang enak banget dia. Duduk di atas gitu. Enak banget dia bisa naik oto. Enak banget dia punya barang-barang mewah. Masing-masing orang menuai hasil kerjanya. Jangan menilai pekerjaan orang lain. Nilai pekerjaanmu sendiri kata firman Tuhan. Kamu buat apa hari ini? Kalau dimarahi baru kerja. Kalau Ibu Heni sudah marah baru semangat. Mimpi mau diberkati. Siapa yang marahin saya? Siapa yang perintah saya? Tidak ada. Tiap pagi bangun dan ambil keputusan. Aku harus kerja. Tidak perlu dipuji manusia, saya kasih tahu. Firman Tuhan berkata begini, apabila engkau mendapat pujian, sesungguhnya kamu sudah mendapat upahnya. Rugi tidak dipuji manusia? Saya kasih tahu, firman Tuhan berkata begini, pujian dari manusia itu menghalau berkah dari sorga. Kalau sampai saya ngomong gini, Wensi, terima kasih untuk pengorbananmu. Kau mau tinggal di Papua. Kalau aku sih gak mau. Saya kasih tahu, sampai saya terharu biru. Berterima kasih, bersujud-sujud kepada Pak Wensi. Naikin gaji 100 kali lipat. Saya kasih tahu, upahnya selesai. Tidak ada lagi upah dari Tuhan. Itu kata firman. Tapi justru ketika kita tidak dapat pujian dari manusia, itu kesempatan kita mendapat upah dari sorga.
Yang lihat itu Tuhan. Saya mau ulangi begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagian bagimu sebagai upah. Siapa yang menentukan? Tuhan. Jadi kalau gajimu udah naik-naik, jangan marah sama Tuhanmu, jangan marah sama bosmu. Periksa kerjaanmu. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Jangan nuntut gaji sama yayasan, minta sama Tuhan. Siapa yang pelihara hidupmu? Berkat Tuhan itu bukan cuma dari gaji. Berkat Tuhan itu bisa datang dari sana sini. Saya kasih tahu, kalau ngandalin persembahan kasih dari khotbah, hari ini anak saya tidak bisa sekolah. Kalau ngandalin persembahan kasih dari khotbah, saya tidak bisa keluar negeri. Kalau ngandalin persembahan kasih dari khotbah, saya tidak bisa beli iPhone. Tidak beli, memang dikasih orang. Tapi intinya seperti kata Kowing, tidak punya apa-apa bukan berarti kita tidak kaya. Jujur, tiap tahun harus pelayanan ke Sydney. Gereja-gereja tidak banyak yang mau keluar uang tiket. Maunya kita berangkat sendiri baru mereka kasih persembahan kasih. Kami berangkat ke Australia 1 bulan. Masa mau tinggalkan anak? Otomatis harus bawa anak 3. Betul nggak? Tiap tahun minim 50 juta hanya untuk tiket berlima. Tiap tahun kami berangkat. Bulan Juni sampai Juli. Ada orang yang bayar tiket kami berlima. Nggak punya uang bukan berarti nggak diberkati. Kalau kita kerja sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak usah ngarap gaji, ngarap Tuhan. Dia sanggup memberkati kita dari kanan, kiri, selatan, utara, timur, barat. Saya dulu di Enyek. Kawin sama pendeta, bisa kemana? Gue kasih tahu, gue kawin sama pendeta, emang dia gak punya duit. Jujur aja. Kita pergi ke Eropa, cuma bawa uang 3 juta. Eropa bos. Mata uangnya bukan rupiah, euro. Cuma bawa uang 3 juta rupiah bisa beli apa? Beli coklat kayaknya. Cuma begini, waktu saya khotbah di Belanda saya bilang gini sama Jojo. Jojo khotbah, saya kesaksian kami berdua malam itu. Malam pertama kami tiba di Belanda. Sebelum pelayanan saya ajak Jojo mampir ke travel agent. Saya tanya gini, how far is Paris? Paris berapa jauh? Karena anak kampung ini gak pernah lihat Paris. Kita pengen lah foto di Menara Eiffel tuh. Udah jauh-jauh sampai di Eropa kan. Tapi duit gak ada. Jadi kita ke travel agent tanya, kalau naik bis berapa? Naik kereta berapa? Saya ini cerita apa adanya biar kalian tahu. Naik oto ada enggak travel? Yang terendah pun biayanya enggak cukup. Sampai saya pusing. Saya sedih. Jujur, kita sedih lah enggak punya duit, bener enggak? Realita saya itu. Sedih banget. Ya ampun Tuhan. 5 jam doang dari Belanda ke Paris. 5 jam. TTU 7 jam aja gua tempuh gitu loh. Ya Tuhan. Cuma 5 jam aja mau pergi aja gak punya uang. Sedih banget saya tau gak. Cuma saya diam. Saya tuh kawin sama Jojo. Gak mau bikin dia sedih. Karena merasa gak mampu hidupi saya. Karena saya sudah janji saya turunkan standar hidup saya nikah sama pendeta. Saya ini istri murahan. Benar. Make up aja beli sendiri. Gak pernah nuntut suami apa-apa. Pergilah kami pelayanan. Bubar pelayanan. Ada ses orang Indonesia yang udah lama di Belanda. Rambutnya panjang. Keluntung-keluntung. Cantik, seksi. Bawa tasnya mahal tuh. Ses Henny. Ye pengen ke Paris. Hah? Kaget saya. Mau Eke antar? Oh boleh. Dalam hati gua, hotel makan ntar dulu. Yang penting ada yang antar dulu kan. Boleh. Kapan Ye mau pergi? Langsung saya. Jojo! Kak dia. Sini Jo.
Mau ke Belanda nggak? Ada yang nganter? Mau ke Belanda, mau ke Paris nggak? Ada yang nganter? Oh iya Bu, suamiku kan ramah gitu kan. Beda sama istrinya. Terima kasih Ibu. Kapan Pastor Jojo mau pergi? Seseni Pastor Jojo. Jojo bilang, besok? Karena kami melayani masih ada waktu gitu. Oh boleh. Akhirnya diantar sama suaminya sama adiknya. Berlima kami di mobil. Sampai di Paris. Gue bilang, Jo tidur di mana kita? Buka hotel bos. Udah lihat hotelnya mahal nih kayaknya. Masuk ke dalam, diam kami. Saudara tahu? Dibayarin hotelnya. Udah gitu, lapar kami. Pergi ke restoran. Saya kasih tahu, anak raja harus punya mental anak raja. Jangan gaya pengemis. Saya kasih tahu, anak saya itu percaya papa mamanya diberkati. Jadi mereka itu enggak pernah minta-minta sama orang. Dikasih pun mereka bilang gini, enggak usah. Ditraktir makan sama kakak saya. Chloe Zoe Excel mau makan apa? Enggak usah QQ, thank you. Enggak apa-apa, QQ bayarin. QQ pesan aja, aku makan. Dia enggak mau minta. Karena dia lihat papa mamanya enggak pernah ngemis sama orang. Jadi waktu kami diajak makan, saya bayarin. Jadi orang tuh harus tahu terima kasih. Kalau kamu percaya berkat Tuhan tuh ada, jangan selalu ngarepin manusia. Biarpun Tuhan pakai manusia berkati kamu, jangan mendewakan manusia itu. Lihat Tuhan. Jangan aji mumpung, jangan memanfaatkan orang. Udah dibayarin hotel, udah diantarin naik auto, masa makan dibayarin? Terlaluan. Saya bayar, tapi gesek kartu kredit. Ya kan gak punya uang. Bayar dulu pakai kartu kredit, nanti urusan di Indonesia berkatnya pasti ada. Kan gitu. Saya kasih tahu, kalau mau ngarapin gaji, saya sama Jojo gak terima gaji. Gak ada kepastian, minggu ini berapa ya kita dapat, gak ada. Sedangkan cicilan rumah jalan terus. Uang sekolah jalan, uang sayur tiap bulan. Saya udah cerita hari Minggu kemarin kan. Rio tahu-tahu datang dengan tagihan air. Di banyo yang mandi segudang. Tagihan air berapa tiap bulan? Saya gak punya kepastian pendapatan berapa. Tapi saya mau kasih tahu. Berharap tuh sama Tuhan. Saya kerja sungguh-sungguh gak kenal waktu. Orang butuh saya sampai jam 2 pagi saya layani. Senin sampai Minggu gak ada libur. Kapan saya libur? Keluar negeri aja kerja. Ke Australia bukan jalan-jalan. Kalau saya ke Australia, Elis sudah pernah ikut. Triple job. Kalau di Indonesia lebih enak. Cuma khotbah jualan kaos. Di rumah anak-anak ada yang urus. Kalau di Australia, dari mulai cuci baju, jemur baju, setrika, masak, cuci piring, urus anak, bersihin kamar, cuci kamar mandi. Pelayanan, jual kaos, ngitung kaos saya sendiri. Bayangin, tiap malam itu di Australia tidur jam 2, jam 3 pagi rontok badan gua. Bangun pagi lagi. Saya gak bisa bangun siang. Jadi sengsara saya. Kalau orang yang bisa bangun siang tuh saya iri. Capek apapun, paling hebat. Saya pernah bangun 8.30 tuh kayak udah bahagia banget gitu. Gak tahu jamnya tuh kayak udah bangun, jam 6 tuh udah bangun biarpun tidur jam 2. Jadi saya capek gitu, makanya matanya sekarang hitam. Saya kasih tahu, ayat ini jangan cuma dibaca. Tuhanlah, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Sebut namamu, ulangi, katakan dari Tuhanlah Heni akan menerima bagian yang ditentukan bagi Heni sebagai upah. Sebut namamu masing-masing. 3, 2, 1. Ini ada imankah di sini? Bangkit berdiri. Kamu mau dapat upah dari Tuhan atau dari Ibu Heni? Tuhan. Makan teri semua kalian. Mau dapat upah dari Tuhan atau dari Pak Jojo? Tuhan. Baca keras-keras, sebut namamu. 3, 2, 1.
Dari Tuhanlah raja akan menerima bagian yang ditentukan bagi raja sebagai upah. Sekarang pejam matamu, bayangkan apa yang kau mau. Gaji berapa? Suami seperti apa? Istri seperti apa? Rumah seperti apa? Bisa keluar negeri kemana? Bayangkan itu semua. Dan baca ayat ini lagi keras-keras. Siap? 3, 2, 1. Dari Tuhanlah raja akan menerima bagian yang ditentukan bagi raja sebagai upah. Katakan amin. Amin. Katakan. Amin. Katakan. Amin. Haleluya. Terjadilah sesuai imanmu. Katakan. Amin. Duduk. Ibu Ani. Kerja keras. Tolong anak-anak di Jawa Tengah. Yang NTT aja ngaku. Kaget lihat medannya. Ada ya di Jawa kayak gitu. Masya Allah. Saya kasih tahu. Pernah ngimpi gak ke Israel, Bu? Nek mbayar perlu duit piro, Bu? Bojo kundi yo. Pas sampean berangkat 2.500 US dollar ya. Berapa rupiah? 45 juta ya. 45 juta. Kalau masih nabung, enggak makan dia. Kalau Anda hidup mengandalkan gaji, enggak kemana-mana Anda. Jujur aja. Orang yang hidup karena panggilan, enggak bisa ngarap angka, tapi ngarap Tuhan. Teladani apa yang Tuhan sudah beri. Ibu Ani gak punya gaji segitu untuk pergi berangkat ke Israel. Oh, yang kamu lihat cuma 45 jutanya. Tahu gak dia di sana makan mewah-mewah? Tahu gak dia tinggal di hotel bintang 5? Bu Ani, hotel bintang 3. Bintang 5, Bos. Kalau tidur satu malam itu kurang lebih 5 juta rupiah. Per malam. Mimpi gak, Bu? Pergi berapa lama, Bu? 12 hari. Kalikan 5 juta. Berapa teman-teman? 60 juta. Makan buffet terus. Ngerti buffet? Sepuasnya. Sampai mati. Sehari 3 kali makan buffet. Oh, jujur. Ada hotel-hotel yang ada wine-nya. Minum arak gak, Bu? Oh enggak ya, sayang. Itu minum wine sampai mabuk, gratis saudara. Minum kopi sampai kelenger, gratis saudara. Oleh-oleh. Berapa banyak oleh-oleh bawa pulang? Bu? Banyak? Wah, kopernya sampai gak muat kok. Pinjam koper yayasan, aku bilang kasihkan yang paling besar. Banyak banget oleh-olehnya. Berangkat bawa duit gak? 3 juta. Saya bilang udah simpen aja. Saya jadi ingat perjalanan saya ke Belanda cuma bawa 3 juta. Wah ini cuma punya 3 juta. Gak kepake tah? Gratiso. Total perjalanan Ibu Ani kalau mau dirupiahkan 100 juta. Ngimpi ya. Dinikmati 100 juta cuma dalam 12 hari. Kaya enggak sampean? Kaya enggak sampean? Kaya. Punya duit gak di bank segitu? Enggak punya. Kaya enggak sampean? Kaya. Saya mau kasih tahu sama Tuhan itu iman enggak masuk akal. Tapi hidup perlu pakai iman. Orang kalau punya iman, dia kerja itu buat Tuhan. Bukan buat Pak Jojo, bukan buat Ibu Heni, bukan buat masuk Kick Andy. Kerja tuh sungguh-sungguh, percaya Tuhan. Aku di sini karena Tuhan. Saya mau bilang gini, iman membuat kita melihat apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan bagian yang menjadi upah bagi kita. Yakini bahwa kita tuh makan dari tangan Tuhan. Jangan letakkan keyakinanmu pada gaji, akan putus asa kamu. Dan berkat Tuhan itu bisa datang dari segala penjuru, katakan amin. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tahu nggak, Tuhan tuh nggak mandang orang. Emang Tuhan pilih kasih? Nggak ada. Setiap orang akan menuai hasil perbuatannya sendiri. Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Banyak orang Kristen mengandalkan kasih karunia Tuhan. Berdoa banyak, berharap banyak.
tidak berbuat banyak. Itu namanya mengandalkan kasih karunia, tapi bermental pecundang. Imanmu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak disertai dengan perbuatan. Katakan amin. Saya tadi katakan, yang sering menggagalkan doa kita adalah perbuatan kita sendiri. Saya kasih contoh. Berdoa gini, Tuhan berkati aku. Terus berangkat kerja. Males. Ngutang gak bayar. Gak jujur. Saya mau tanya, yang menggagalkan doa siapa? Kita. Bukan Tuhan gak bekerja. Badai itu datang harusnya membuat kita belajar dari kesalahan. Yang terakhir, bagaimana kita terbang di atas badai? Look up. Larilah kepada sumber kekuatanmu. Salah kalau justru turun ke bawah. Contoh, kita tahu mata air di atas gunung sana. Tapi Bu, harus mendaki. Mendaki enggak kamu? Lah kamu perlu air. Jangan begitu melihat, aduh harus mendaki. Lah kamu perlu air enggak? Look up. Hadapi badai. Saya mau bilang gini, kalau ada badai, rendahkan hati, belajar mengandalkan Tuhan. Jangan lari sama manusia. Loh katanya tadi kalau ada masalah lari ke pemimpin. Oh ya itu kan aturan kerja. Jangan sampai sok pinter kan, harus minta kebijakan dari atas juga. Tapi saya bicara dalam kehidupan kita. Jangan ada masalah tuh dikit-dikit curhat sama teman, curhat sama pacar. Nomor satu respon kita itu cari Tuhan. Berlarilah kepada sumber kekuatan. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Tuhan tuh mau melimpahkan kekuatannya. Cuma salahnya kita tidak lari pada sumber kekuatan kita. Badai akan selalu datang, berlarilah pada sumber kekuatan. Pakai badai untuk mendengar Tuhan. Ayub 40 ayat 6 dan Ayub 38 ayat 1 dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari mana Tuhan menjawab Ayub? Katakan dari dalam badai. Katakan dari dalam badai. Berarti ketika badai datang, kita kalau lihat ke atas, look up. Kita memberi kesempatan Tuhan menyatakan keinginannya. Kadang-kadang badai itu bagus. Supaya kita tahu jangan ke situ. Jangan lakukan itu. Saya mau cerita. Waktu saya tertekan, Tuhan panggil kami datang ke Indonesia. Saya stresnya luar biasa. Tapi di tengah badai itu, di tengah stres itu, saya memutuskan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pagi siang malam, saya cuma tanya Tuhan satu hal, apa yang kau mau dengan hidupku? Apa yang kau mau dengan hidupku? Saya mau bilang gini, kalau kalian lagi ngadapi masalah, jangan fokus doanya minta diberkati. Salah. Tanya apa kehendaknya untuk hidupmu. Mendengar Tuhan dari dalam badai. Tanya Tuhan, what do you want from me Lord? Saya tanya Tuhan, dan Tuhan bicara dari dalam tengah badai. Saya percaya kadang-kadang badai itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Badai itu membuat kita jadi ngerti kekuatan kita tidak seberapa, kita perlu Tuhan. Badai membuat kita sadar siapa saya tanpa Tuhan. Ternyata saya bodoh. Ternyata saya nggak tahu apa-apa. Ternyata firman Tuhan yang saya pikir saya udah tahu banyak, gak bisa menolong saya. Saya butuh Tuhan. Hati-hati. Badai bisa membuat orang menjauh dari Tuhan. Karena berpikir Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan terlelap. Tapi dengar, kalau kamu mau naik ke atas, katakan Tuhan, berbicaralah. Dengar Tuhan di dalam badai. Saya tutup 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Baca sama-sama. Jangan tawar hati,
juga waktu menghadapi maut. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya mau tutup dengan ini. Bagaimana Anda terbang di atas badai? Be driven by eternity. Dipimpinlah oleh kekekalan. Kalau kita tidak lihat Tuhan, kalau kita tidak memandang Tuhan, kita akan putus asa dengan hidup kita. Tapi kalau kita memandang Tuhan dan berharap kepada apa yang akan kita tuai di sorga nanti, jerih payah kita itu terasa tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang pernah enggak saya lemah? Pernah loh saya pengen banget meletakkan salib ini. Tuhan menyadarkan saya bahwa tangan pengharapan ini merupakan salib bagi saya dan Jojo yang kami harus pikul. Ternyata itu harus dari kerelaan hati untuk memikulnya. Jadi kalau kalian ada di sini, kadang-kadang memang kayak Tuhan tuh yang menjerumuskan kita untuk ada di sini. Tapi pikullah salib dengan kerelaan hati. Kenapa saya bilang tangan pengharapan adalah salib? Pertama, kan saya tidak hidup dari tangan pengharapan. Yang kedua, jadi beban siapa kalau duit kurang? Saya stres. Kenapa saya nggak jadi ibu rumah tangga biasa aja sih? Ya khotbah aja, cuma buat ngidupin anak 3. Selesai kan? Ngapain mesti stres kayak begini? Tapi saya kasih tahu, apa yang jadi salib itu yang jadi kemuliaan kita. Satu hari orang bilang sama saya, tanpa tangan pengharapan kamu itu bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau tidak ada tangan pengharapan ini, kayaknya cerita Heni biasa aja. Pengkhotbah yang suka marah-marah, segitu aja. Tapi apa yang membuat hari ini, maaf, orang agama apapun mau dengar saya. Karena mereka lihat, hidup saya nggak omong kosong. Heni Kristianus kotara kosong. Orang pintar ngomong banyak. Benar nggak? Orang jago khotbah banyak nggak? Yang benar-benar mau berkorban dan lakukan firman nggak banyak. Saya nggak bilang saya hebat. Kemurahan Tuhan. Tapi paling tidak ini harus jadi teladan. Bahwa kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan. Kepemimpinan bicara soal keteladanan. Kalau saya mau pikul salib saya, kalian juga harus pikul salib kalian. Dengan kerelaan. Karena salibmu yang akan jadi kemuliaanmu. Ibu Ani masuk kick Andy. Bu Ani bisa aja bilang, wala aku ra iso. Wis tuwek, ra gelem aku naik-naik gunung, dorong-dorong motor, nyebrang-nyebrang sungai, kepleset-kepleset. Wis aku cukup, aku tak kene wae, kali ceret. Dan guru-guru pedalaman tangan pengharapan sing soro-soro. Saya mau kasih tahu, kalau Bu Ani menyerah, gak masuk kick Andy. Coba misalnya gini, masuk kick Andy karena cerita di masa lalu, ada gak? Gak ada, gak pernah. Coba ceritakan apa yang telah Anda lakukan bagi masyarakat di Dusun PP 10 tahun lalu. Gak ada. Yang dipermuliakan itu pejuang-pejuang yang sedang berperang. Karena sedang berjuang ditanya, kenapa mau lakukan ini? Untungnya apa buat kamu? Anda bisa cari kenyamanan bekerja di tempat lain. Ngapain
jadi guru pedalaman? Kurang kerjaan. Ribka dengan segala potensi yang dia punya, skill leadership sebesar ini, bisa kerja di sekolah internasional. Ngapain kamu di sini? Yeni, guru hebat kayak gitu. Berani bayar harga tinggal di pedalaman. Di desa yang gak jelas, listrik gak ada, signal handphone gak ada, mau ke toilet naiknya tinggi banget. Takut kepleset gua. Airnya kotor lagi. Yeni bisa ngajar di sekolah yang swasta yang bagus di Kupang. Mau apa ada di sini? Pak Wensi dengan kapasitas sebesar ini, pengalaman. Belasan tahun pegang anak asrama, ngajar sampai SMA, S2. Ngapain ada di sini? Kalian semua ini orang hebat, Lestari. Dikit lagi dia mau masuk PNS. Nangis saya bener kalau Lestari masuk PNS kemarin itu. Dia tertarik dengan jujur dia bilang. Dia tertarik masuk di Balai Kota Jakarta. Ya, pegang di Dinas Pendidikan bagian statistik ya. Saya kaget. Karena pada kapasitasnya dia bisa. Apalagi dengan pengalaman di Tangan Pengharapan. Menurut kalian dia berkualifikasi enggak? Berkualitas enggak? Bisa masuk enggak? Jangan main-main lah. Richie. Enggak pernah orang ketemu Richie enggak bilang Richie hebat. Tapi kamu harus rendah hati. Richie ini mau di hijack sama yayasan lain. Berani orang bayar dia lebih mahal. Bahkan Richie ini sebenarnya disuruh pindah ke Bintuni bantu dengan gaji jauh dibanding yang kami kasih. Sampai 2 kali lipat. Kenapa dia malah pilih pulang dan ikut di sini? Saya nggak tahu. Tapi kalian orang-orang hebat. Jangan menyerah. Pandang kekekalan. Bahwa apa yang hari ini kita kerjakan. Yang kita peroleh bukan hanya yang kelihatan. Tapi kita mengejar yang tidak kelihatan. Dipimpinlah oleh kekekalan. Percayalah apa yang kamu tabur hari ini. Akan kamu tuai. Tidak hanya di hidup ini. Tapi di kekekalan nanti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita doa yuk. Tuhan kami ada di sini. Karena panggilan-Mu yang ada di dalam kami. Kami mau berkata bahwa pelayanan ini adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, Kami tidak akan tawar hati menghadapi apapun ke depan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan selalu menolong dan menopang kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel. Allah serta dengan kami. amin Tuhan. Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang tidak pernah terlelap. Tuhan yang selalu menolong kami. Dan menjaga hidup kami Tuhan. Lewati badai, lewati gelombang, lewat arus. Tuhan kami percaya. Tuhan serta kami. Katakan Tuhan sertaku. Tuhan sertaku. Aku tidak takut Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Gadahmu dan tokatmu yang akan selalu menghibur aku. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa agar kembali ke tempat mereka masing-masing. Dimanapun Tuhan telah memanggil mereka. Mereka pulang dan jadi berkat. Mereka pulang dan jadi dampak. Mereka pulang dan jadi terang Tuhan. Kemanapun mereka pergi. Ada kekuatan roh Tuhan yang membakar setiap tulang dan hati mereka. Aku berdoa kaki yang lutut yang goyah dikuatkan pagi hari ini. Roh yang mati dibangkitkan kembali. Tuhan pikiran-pikiran negatif. Tuhan saat ini kami mau buang dalam nama Yesus. Kami mau terbang tinggi bersama Tuhan. Allah yang memberi kami kekuatan. Kami melayangkan mata kami ke gunung. Melihat Tuhan kami yang besar. Engkaulah penolong kami yang setia. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk.